Santi dan Dini adalah sahabat sejak SMA. Mereka sudah menjalin pertemanan sejak awal masuk sekolah menengah atas. Akan tetapi, Santi dan Dini memiliki dua sifat yang sangat berbeda dan bertolak belakang. Meskipun sudah berteman sejak SMA, Santi dan Dini terlihat adalah kedua teman yang kurang akur, di mana Santi memiliki kepribadian yang sangat ekstrovert dan suka hal-hal mewah, sedangkan Dini adalah orang yang berekonomi inferior. Setelah kuliah, Santi sangat aktif untuk memposting gaya hidup mewah di Instagramnya. Ia sangat menyukai validasi dari banyak orang. Dan menurutnya, memposting hal-hal mewah akan membuat dia semakin disukai oleh banyak orang. Berbanding terbalik dengan Dini yang merupakan seseorang dengan ekonomi yang pas-pasan. Ia pun merasa bahwa dirinya adalah inferior, menghindari meet up untuk bertemu secara face to face, dan hanya ingin berinteraksi dengan lewat media sosial WhatsApp saja. Dini merupakan seseorang yang introvert dan sangat susah untuk terbuka kepada orang lain, terlebih tentang masalahnya. Sampai suatu hari, ia memutuskan untuk mulai terbuka tentang masalah keluarganya dan memilih untuk curhat kepada Santi sebagai teman dekatnya sejak masa SMA. Santi yang saat itu sedang berfoya-foya dan menikmati gaya hidup mewahnya, menerima chat masuk dari WhatsApp melalui Dini. Di mana saat dia melihat pesan tersebut, dia memilih untuk tidak mempedulikannya dan hanya untuk melanjutkan gaya hidup mewahnya tersebut. Dini pun yang saat itu sedang terpuruk dan membutuhkan seorang support system, melihat bahwa Santi lebih memilih untuk mau upload story yang berisikan foya-foyanya daripada membalas chatnya yang ingin curhat mengenai masalah keluarganya. Alhasil, Dini terbawa emosi dan memilih untuk mengunfollow Santi dari Instagramnya. Halo semuanya, di sini dengan saya sendiri Leslara Andrea dengan NIM 157230 dan aku Davina Ratuji Alvita dengan NIM dengan NIM 153230053. Oh, analisis yang pertama kayak gitu. Itu analisis karakteristik persahabatan sejati versus associative friendship. Nah, kalau menurut Bill Rawlins ini sendiri kan, si persahabatan sejati itu punya 5 ciri utama. Yang pertama itu sukarela, personal, kesetaraan, keterlibatan, sama afek atau perasaan. Betul. Nah, dalam kasusnya si Santi dan Dini ini, hubungan mereka itu mulai jauh dari ciri-ciri persahabatan sejati itu. Nah, Dini tuh merasa udah nggak setara lagi sama Santi karena perbedaan ekonomi yang ditonjolin sama si Santi itu, dan juga keterlibatannya itu cuma satu arah kan. Betul. Dini curhat terus Santi kayak mengabaikan, gak peduli, malah posting-posting tentang liburannya. Terus kayak hubungan ini tuh jadi lebih mirip sama associative friendship, yaitu hubungan yang kurang adanya emosional dan tidak terlalu intim, tidak terlalu dalam. Dan mereka tuh masih terhubung, tapi mereka tuh masih terhubung sama komunikasi lewat media dari WA itu. Nah, apa dampak dari mediated komunikasi ini? Yang pertama itu bisa terjadi kurangnya keintiman kayak tadi kasusnya Dini dan Santi. Mereka kayak kurang, kedekatannya tuh berkurang karena mereka nggak ngobrol secara langsung, tapi malah mereka tuh lewat chatting. Yang dimana kalau chatting ya kita nggak bisa tahu sebenarnya orang itu peduli apa enggak sih sama kita kan. Terus yang kedua, karena adanya perbandingan sosial, karena si Santi itu posting kan, kayak kalau lagi liburan diposting sama Santi. Nah, Dini tuh merasa kayak minder gitu. Kalau lihat postingan-postingannya Santi itu tuh bikin kayak ngerasa Dini tuh punya kayak jarak gitu loh sama Santinya. Terus yang ketiga itu berpengaruh terhadap kualitas interaksinya mereka. Jadi kayak saat si Dini curhat, karena curhatnya lewat chat WhatsApp, jadi si Santi tuh nggak bisa ngerasain empati apa-apa gitu loh ke sama Dini. Jadinya kedekatan mereka jadi kurang.
Terus kehadiran sosial mereka tuh nggak bertemu secara langsung, itu rendah banget kehadiran sosialnya. Jadi kayak walaupun emang nantinya Santi bakal bales chat Dini pas Dini curhat, tetap aja mereka tuh nggak ketemu langsung, jadi nggak bisa ngerasain secara emosional. Atau kebagian yang dialektika persahabatan atau privacy versus openness kayak gitu kan. Lalu kita beralih ke si dialektika sendiri, dimana dialektika privacy versus openness ini berasal dari teori relational dialectics theory atau RDT yang dikembangkan oleh Leslie A. Baxter dan Barbara M. Montgomery pada tahun 1988, di mana dikatakan bahwa bagian dari dialektika relasional, jadi kayak memang dialektika relasional ini mengatakan bahwa adanya relasi dalam suatu permasalahan yang ada kayak gitu, di mana ada hubungan yang terjalin tentang bagaimana seseorang tetap menjaga suatu informasi dirinya, privasi dirinya, dan bagaimana ia tuh bisa memilih untuk menceritakan beberapa hal yang memang dia mau untuk terbuka. Yaitulah si Dini kepada si Santi. Kayak bisa dilihat di sini bahwa tentang si Dini juga itu kayak selalu mengkip selama ini permasalahan keluarganya dia, permasalahan ekonomi keluarganya dia, dan itu selalu mengkip walaupun Santi itu teman baiknya, dia selalu menutupi dan tidak mau untuk membicarakan. Dan ternyata sering berjalannya waktu dia pun mencoba untuk si openness itu sendiri, untuk mencoba terbuka. Kira-kira bisa nggak ya kalau aku ceritain ini ke si Santi kayak gitu, tapi ternyata ya udah karena si Dini pun sudah capek memendam dan ingin mendapatkan support dari Santi sebagai teman baik, ternyata dia itu tidak bisa mendapatkan hal tersebut kayak gitu. Ketika tidak berjalan dengan baik dan menghasilkan suatu komunikasi yang cukup gagal. Hal inilah yang menimbulkan Dini memiliki sebuah ketegangan dan jarak emosional antara dirinya dengan si Santi tersebut, dimana dia tuh merasa nggak dihargai, padahal dia tuh sudah kayak menjaga pertemanan mereka sebaik mungkin seperti itu, dengan keep in touch juga walaupun cuma memang hanya dari WA atau dari chat aja kayak gitu. Alhasil menghasilkan sebuah hubungan yang toxic friendship ya. Toxic friendship dimana dinilai bahwa ya udah dari si Santi yang tidak peduli kepada si Dini, dan juga si Dini sudah merasa bahwa kayak tidak dihargai karena ya udah si Santi pun tidak merasa bahwa dia tuh punya interest untuk mengerti permasalahan di temannya si Dini itu kan. Analisis selanjutnya tentang si strategi relationship repair atau menggunakan komunikasi asertif dan juga adanya offline interaction. Jadi mungkin kalau teman-teman tahu bahwa menurut Thomas Gordon, dia itu mengatakan bahwa komunikasi asertif itu adalah kemampuan seseorang untuk mengungkapkan apa yang dia inginkan, dia rasakan dan dia pikirkan secara jujur, terbuka dan kepada orang lain, dengan tak menghormati hak pribadi dan perasaan orang lain tersebut kayak gitu. Dan mungkin kita bisa melihat pertama ada perbedaan kedua sifat begitu ya. Jadi kayak kedua sifat ini pun bisa menjadi latar belakang dari perbedaan komunikasi yang ada, dengan Santi yang extrovert dan suka untuk eksis dan ingin dilihat, sedangkan si Dini yang tertutup, introvert dan juga itu tidak ingin eksis, kayak benar-benar tidak ingin terlihatlah keberadaan dia kayak gitu. Nah, dan pertama-tama tuh kita harus memaknai juga gitu kan, bahwa mereka berdua itu adalah teman sejak kecil. Jadi kayak soalnya kalau teman tuh ya udah saling mengerti gitu kan, kira-kira si A itu seperti apa sifatnya, si B seperti apa. Tapi ternyata dalam perjalanan pertemanan mereka pun sepanjang mereka berteman dari SMA sampai kuliah, ada banyak perubahan yang signifikan, mungkin juga terkait dari adanya lingkungan di baru di kuliahnya. Komunikasi asertif ini ada baiknya jika dilakukan dengan interaksi offline atau secara face to face langsung, dimana dengan bertemu langsung bisa menjadi jelas dan nuansa pun menjadi lebih intim. Karena dengan komunikasi asertif dan interaksi yang langsung terjadi, kedua belah pihak dipaksa untuk saling terbuka dan lebih mengekspresikan perasaan satu sama lain dan bisa menjelaskan sebenarnya mereka kenapa. Jadi kayak memang sebenarnya walaupun si Dini itu selalu menghindari untuk bertemu meet up secara offline, tapi ternyata tuh ketemu meet up tuh adalah hal yang memang harus terjadi. Betul, harus penting, karena memang ketika kita sudah bertemu offline itu bakal kan kita harus menjaga raut muka, mimik wajah, terus gerakan tubuh tuh bisa banget untuk membaca kira-kira seseorang tuh kenapa kayak gitu. Dan emosinya juga lebih terasa gitu kalau ketemu langsung. Betul, karena kan kesannya kita tuh tidak bisa berbohong seperti itu. Lalu kedua hal itu memungkinkan adanya dorongan untuk saling mendengarkan secara aktif dan validasi akan perasaan satu sama lainnya. Dimana mungkin di sini pun Dini bisa merasakan kayak Santi mengerti bahwa aku tuh kecewa loh sama kamu gara-gara hal ini, seperti itu. Selanjutnya adalah etika komunikasi digital untuk pertemanan. Nah, menurut Parker, Van, dan Chaudhary, tahun 2016, platform digital itu adalah suatu sistem teknologi yang memungkinkan interaksi antar penggunanya melalui internet. Salah satunya adalah media sosial. Nah, tapi dalam etika komunikasi digital, walaupun kita berkomunikasi lewat digital, kita tuh harus tetap usahakan komunikasi secara tatap muka dengan adanya suara dan video melalui telepon video gitu. Kayak kalau si Santi sama Dini kan mereka walaupun komunikasi lewat digital, mereka tuh nggak berusaha untuk ketemu langsung gitu, nggak berusaha untuk teleponan kah atau video call, itu nggak, itu ya malah yang
bikin hubungan mereka tuh malah nggak ada etikanya dalam komunikasi. Dimana di sini mungkin untuk etika sendiri kami itu meng-highlight ada 4 poin. Yang pertama itu menggunakan bahasa yang sopan dan santun, jangan ghosting seenaknya, atau mungkin jangan jangan kayak kita udah melihat nih pesannya, Jangan kayak digantung. betul, lebih kayak tadi kayak ada juga scene yang kami jelaskan ketika si Dini itu ngechat si Santi karena dia tuh pingin curhat kayak gitu kan. Dini tuh Santi tuh udah ngelihat tapi dia kayak belum aku lagi sibuk kayak Dini kayak betul. Dan ternyata pada akhirnya sampai akhirnya kan dia nggak membaca kayak gitu kan, malah dia malah sibuk posting kayak gitu, padahal sebenarnya Harusnya dia langsung jawab ya. betul, karena kan temennya memang dalam kondisi yang sedang membutuhkan seseorang dan dia pun sedang dalam kondisi yang tidak sesibuk itu. Lalu perhatikan waktu dan konteks komunikasi. Dan di sini tuh menjelaskan bahwa ada loh waktu si Santi itu untuk untuk menjawab si Dini. Cuma karena dia memang tidak tertarik dan dia pun tidak mempunyai kepedulian untuk itu, makanya dia nggak mau. Dan terakhir, jaga emosi dan bersikap empati kayak gitu. Dan mungkin di kedua belah pihak kurang ada mungkin karena bisa dilihat dari si Santi yang tidak peduli, terus dia tidak peduli dan tidak mempunyai urgensi juga untuk menolong Dini, dan si Dini pun langsung kayak agak sedikit menjudge karena asal menyimpulkan. Betul, asal menyimpulkan juga karena dia tuh kayak ketika dia mau curhat, si Dininya malah si Santinya malah upload, dia langsung kayak terbawa emosi dan dia langsung mengunfollow si Santi. Jadi kayak mereka berdua pun memiliki emosi yang terkesan belum stabil. Mungkin dari solusi kreatif dari kami sendiri, mungkin singkatnya aja, berhubungan dengan analisis sebelumnya juga, lebih ke kayak si Santi sama si Dini itu memang harus ketemu secara langsung, face to face, adanya eye contact, mimik wajah, dan juga bahasa tubuh yang bisa menjelaskan bahwa aku bermasalah dalam hal ini, aku tuh selama ini mendem hal ini, aku nggak suka sama kamu seperti ini. Itu memang harus dibicarakan. Mereka harus ngeluarin unek-unek mereka secara ketemu langsung. Betul, karena mereka tuh juga sebenarnya kan notabene udah berteman dari awal gitu kan. Misalnya kayak kita udah teman dari awal, cuma masa karena kita yang jarang komunikasi harus jadi seperti ini kayak gitu kan. Dan mungkin juga harus keduanya harus merendahkan ego masing-masing kali ya, dimana mungkin Santi juga yang harus mulai terbuka dan jangan hanya memberikan makan egonya doang gitu. Jangan mengabaikan Dini. Iya, jangan mengabaikan Dini, dan Dini pun lebih kayak berusaha untuk lebih terbuka juga. Jadi mungkin mereka tuh bisa kami simpulkan kurang mengerti satu sama lain. Adanya miskomunikasi gitu. Betul, ada miskomunikasi, terus kayak adanya kekurangan dalam hal untuk kalian mengerti sebenarnya mereka tuh kenapa sih kayak gitu kan. Dan karena dominan antara sifat mereka yang sangat berbeda dan mereka tuh pun sangat kuat akan sifat mereka satu sama lain, jadi itu pun membuat salah satu permasalahan dari timbul sih kasus ini kayak gitu. Jadi udah seperti yang kalian bilang, perlu ada yang untuk ketemu langsung, membicarakannya secara langsung, dan kira-kira apa sih hal-hal yang perlu dibahas oleh kedua belah pihak. Saya Loli bersama Davina di sini. Terima kasih.